Di video kali ini saya akan membahas sebuah TWS dari rocker yaitu rocker Phantom EB911. Dengan harga di bawah 200.000, gimana kualitas dari TWS ini? Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai videonya. TWS ini bisa dibeli di akun TikTok atau Tokopedia Rocker Indonesia. Untuk harganya di bawah 200 ribuan. Untuk terakhir harganya di sekitar 170 ribuan, tergantung kalian dapat diskonnya berapa. Kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Cukup banyak ya di sini ya tertulis unique selling point-nya. Bisa kalian pause kalau memang mau dibaca. Yang jadi highlight sepertinya di kualitas speakernya ya, 10 mm titanium speaker. Di box bagian belakangnya tertulis lebih banyak lagi ya untuk kelebihan dan juga produk spesifikasinya. Bisa kalian pause kalau memang mau dibaca. Mungkin sedikit saran aja buat rocker ya. Untuk penamaan sepertinya nggak usah pakai kodenya nih ya, cukup rocker Phantom aja. Misal rocker Phantom 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk TWS-nya saya pilih yang biru transparan ya. Dan ini sebenarnya sudah saya unboxing, sudah saya coba juga. Jadi bisa dibilang ini re-unboxing ya. Untuk kelengkapannya cukup standar ya. Ada buku manual yang harus kalian baca ya. Lalu ada kartu garansi. Lalu ada USB Type-C yang masih ada di sini. Dan juga terakhir ada AirTips ukuran S dan XL. Kalau saya sendiri sih sudah cukup ya dengan ukuran M yang standarnya sudah terpasang di TWS-nya. Jadi nggak perlu ganti. Untuk TWS sendiri berbentuk lonjong pipih seperti ini ya dengan warna biru transparan. Untuk bahannya di sini terbuat dari full plastik. Di tengah TWS ada layar kecil yang bisa menunjukkan jumlah baterai di casing. Cukup informatif jadi kita nggak perlu nebak-nebak ya kira-kira baterainya sisa berapa. Dan dari luar masih tetap kelihatan ya untuk layarnya. Secara ukuran, casingnya cukup kecil ya, jadi tetap enak buat dikantongin. Dan bobotnya juga cukup enteng karena terbuat dari full plastik. Lalu di bagian bawah ada port Type-C. Cukup memudahkan untuk mencas karena ada di bawah. Di bagian belakang ada sedikit spek teknis ya yang ditulis di sini. Untuk engselnya ketika dibuka cukup kuat ya, jadi nggak ringkih atau bunyi kresek-kresek kayak produk murahan. Lalu untuk TWS-nya berbentuk IEM ya dengan batang seperti ini, yang seharusnya mic-nya lebih bagus ya daripada yang model kacang. Untuk kualitas karet eartips-nya standar-standar aja sih, nggak terlalu lembut tapi juga nggak kasar banget. Di bagian batangnya ini ada sensor sentuh yang bisa kalian manfaatkan dengan melihat buku manual yang ada. Overall, untuk bentuknya sih masih sama ya dengan merek-merek yang lain. Nggak terlalu unik ataupun juga spesial. Yang jadi perhatian tuh justru ada di bor untuk eartips ini ya karena berbentuk agak lonjong. Untuk mencari eartips pihak ketiganya agak lebih sulit pastinya. Oke, kita lanjut untuk fittingnya seperti apa. Kalau di kuping saya sih cocok-cocok aja ya. Nggak ada perasaan nggak enak atau nggak nyaman. Sebelum mulai mungkin kita harus lihat buku panduannya terlebih dahulu ya. Buat kalian yang males mungkin lihat buku manual bisa di pause untuk bagian ini. Oke, sekarang kita bahas suaranya seperti apa. Kita mulai untuk sektor low atau bassnya. Bass di TWS ini cukup besar ya. Impact-nya cukup kuat sehingga cocok untuk lagu hip hop, EDM, dan lain sebagainya. Bahkan ada pengaturan mode EQ bass boost di TWS ini. Jadi buat kamu yang memang bass head mungkin cocok dengan TWS ini. Lalu untuk sektor mid atau vokal di TWS ini agak mundur sedikit ya, tapi tetap jernih. Walaupun memang karena bassnya terlalu besar sehingga terkadang vokalnya agak tenggelam. Apalagi kalau kalian aktifin bass boost. Lalu untuk treble-nya cukupan aja ya, nggak nusuk sehingga nggak bikin telinga cepet capek. Secara keseluruhan, tuningan seperti ini sebenarnya cukup standar ya dan banyak dipakai di TWS lain karena memang banyak yang suka. Lalu kita bahas untuk mode ANC-nya. Ketika kita nyalakan mode ANC-nya, maka suara kipas
AC atau keramaian yang ringan bisa berkurang cukup signifikan. Walaupun memang pastinya ya nggak sekuat TWS lain yang lebih mahal seperti dari Sony atau Bose. Mode ANC-nya juga nggak terlalu bikin pusing ya, karena terkadang kalau ANC-nya jelek itu kerasa kayak kuping itu kesedot ya, tapi di sini sih nggak terlalu. Lalu untuk mode transparansi mode-nya sayangnya saya agak kurang suka ya, karena suaranya itu jadi besar banget di kuping. Nggak kelihatan natural dan agak robotik. Sedangkan untuk ENC-nya saat dipakai ini pun bisa dibilang cukup efektif. Suara kita tetap kedengaran di lawan bicara walaupun suara di sekitar teredam tanpa banyak distorsi. Oke, kita tes untuk suara mikrofon dari TWS ini. Tes 123, tes 123. Ini adalah hasil mikrofon dari TWS Rocker Phantom EB911. Gimana kualitas suaranya? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Menurut saya untuk mic TWS harga 200 ribuan ke bawah ini cukup bagus loh ya. Suaranya cukup clear dan kebisingannya bisa diredam sama mic TWS ini. Untuk daya tahan baterainya, Rocker Phantom ini diklaim punya playtime sampai 20 jam. Itu termasuk casingnya ya. Tapi kalau sekali cycle untuk earbudnya bisa sekitar 5 jaman. Bisa dibilang daya tahannya standar-standar aja ya. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, kalau dibilang jelek juga jauh. Oke, mungkin itu aja ya untuk review TWS Rocker Phantom EB911. Kalau kalian tertarik, bisa cek di link di deskripsi di bawah. Kalau mau support channel ini, bisa subscribe atau bisa juga saweria di link di deskripsi. Saya Andi dari Tarian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.